Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sumar Ramadan dengan NRP 50262319. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah dari kelas PSOC, termasuk tugas juga, yaitu tentang modul 1.1.3.3 dari modul yang sudah diberikan, yaitu Python Programming Review, yang dimana sih sudah kita bisa kita lihat dari apa namanya eh dari PDF-nya. Yang pertama ini ada launch dari virtual mode-nya, virtual machine. Saya sudah launch kebetulan nih virtual machine-nya sudah ke launch. Nah, terus lanjut lagi itu kita bisa langsung start Python-nya. Nah, cuma sebelum kita start Python kita harus ngecek dulu Python-nya ini sudah install apa belum. Nah, karena abaikan yang di atas ya guys ya. Jadi nah, di sini saya sudah quit dari interpreternya. Oke, kita cek dulu. Ada nggak sih Python-nya? Python 3 V. Oh, sudah keinstall berarti. Berarti kita bisa langsung masuk ke Python-nya. Oke, kita udah masuk Python nih sekarang, guys. Nah, sekarang kalau kita udah masuk Python, berarti kita bisa langsung nyoba analogi sederhana, yaitu tentang kalkulator. Misal, 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 10. Nah, misal lagi 5 tambah 2 bagi 10 kali 20. Terus habis itu dibagi 1, dikurangi 2 misal. Nanti dia langsung auto ngitung, guys. Seperti biasa, perkalian didahulukan, lalu pembagian di akhir, lalu perkalian, pembagian, lalu pertambahan, lalu pengurangan. Hasilnya ada 7. Oke, lanjut. Oke, sini kita udah bisa ngecek juga dari stringnya. Nah, seperti biasa, namanya code. Kalau string itu harus dibaca dengan adanya tanda petik, ada petik atau kita ngomongnya itu quotes. Ada single quotes, ada double quotes. Di sini bisa kita lihat. Nah, mungkin kita langsung ke aplikatifnya aja yang ada di VS Code. Kita quit dulu. Kebetulan untuk di VS Code sini saya sudah buat untuk apa namanya draftnya, contoh gampangannya. Di sini kita bisa langsung summon aja, langsung print Python 3 yaitu hello world.py, atau kita ibaratnya langsung ngeran dari kode yang sudah kita buat di sini yang kita simpan di labs devnet source-nya ini di Python langsung ke print gitu. Oke, kita next lagi lanjut. Di sini ada apa namanya type. Jadi kita bisa ngeliat, bisa ngecek type dari suatu basic data. Nah, biasanya itu ada empat kan guys, ya. Ada integer, float, habis itu ada string, ada boolean. Nah, empat ini itu adalah data dasar gitu, basic data lah. Integer itu nggak ada komanya, angka nggak ada komanya. Float itu ada komanya, string itu kalimat, dan boolean itu menyatakan bahwasannya greater than or not, or false or true gitu. Nah, kita langsung contoh saja ya. Berarti kita bisa langsung buka di sini. Kita summon dulu Python-nya. Oke, kita langsung cek. Misal type dari angka 1000. Sorry, 1000. Dia akan dibaca sebagai integer karena nggak ada komanya, guys. Nah, kalau misal kita kasih koma 2, nanti dia akan dibaca sebagai float. Betul. Nah, yang terakhir ini ada, berikutnya juga yang terakhir ada integer. Karena di integer itu kan tadi string, sorry, string. String itu kan intinya adalah kita harus bisa untuk harus setiap string itu harus ada tanda kutipnya, tanda petiknya, atau double quotes atau single quotes. Nanti dia akan dibaca sebagai str. Lanjut, berikutnya kalau misalnya kita ngomongin true, karena true false ada di bagian boolean, dia dianggap sebagai boolean. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita juga bisa ngecek nih, teman-teman. Lebih besar atau kurang dari, atau seperti apapun itu bisa kita cek. Contoh, apakah satu lebih besar dari dua? Jelas tidak, false. Apakah satu lebih kecil dari kedua? Jelas true. Apakah 5 itu sama dengan dari 10? Jelas salah. Tapi apakah 5 dikali 2 itu sama dengan 10? Error. Kenapa error, guys? Karena di sini sintaksnya itu tidak sesuai. Kenapa? Mungkin karena ini double. Nah, berarti 10 sama dengan 10. Contoh, 5 kali kita ambil gini lah. 6 kali 4 itu sama nggak dengan 8 kali 3? Sama, guys, karena itu hasilnya adalah 24. Seperti itu.
Ini juga bisa untuk nyimpen string. Contoh kita ambil analogi gampangnya, ada str1 itu misalnya kita sebut mie goreng. Mie dia akan ke-save sebagai variabel str2 itu kita bisa juga cek sebagai goreng. Ketika kita print nanti, print str1, str2, maka dia akan ngeprint mie goreng. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ada jadi dia juga bisa sebagai sebuah variabel untuk angka. Katakanlah kita ngomong y itu sama dengan 100. Maka kalau y dibagi dengan 2 hasilnya 50. Itu tuh. Pasti direct. Oke, lanjut lagi. Di sini seperti biasa penjelasan sisanya ya kayak kita ngomongin sebagai variabel seperti itu. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut lanjut aja ke bagian nomor 5 ini kita bisa review input output functionnya. Di sini kebetulan sudah kita buat teman-teman tentang oh bukan mohon maaf kita belum buat ini nanti akan masuk kode Pythonnya. Oke. Di sini kan bisa kita lihat nih ada kita bisa input what is our first name and what is our name. Oke, kita langsung aja. Misal contoh kita masukkan di sini kodenya ya. Nah, ketika kita masukin nama misal Rafindita. Nah, nanti ketika kita print nama kita tadi itu akan ke print dari apa namanya? Nama yang sudah diinput tadi sebagai. Jadi nama ini sudah kesimpan di dalam temporary data. Hello Rafindita seperti itu. Lalu lanjut lagi untuk berikutnya di sini ini kita akan bahas masalah looping. Nah, di looping ini kita bisa di sini ada looping yaitu enter number. Misal contoh kita nyebut 100, maka dia akan ngitung dari 1 sampai 100. Nah, di sini saya sudah buat kodenya kebetulan. Ini yang pertama nih untuk input input datanya, yang dimana saya juga masukin stringnya. Ada string tentang input count-nya. Lanjut, lanjut dikit lagi ada apa namanya? Ada pemisalannya. X ini harus integer, harus sebuah angka. Wah, ini satu. Kenapa sih gua ini satu? Nanti akan ada hubungannya di while loop-nya. Nah, dalam while loop-nya, ketika y itu lebih kecil atau sama dengan dari x, maka dia akan terus ngeprint y, yang dimana y itu plus satu. Nah, kenapa sih kalau setting seperti itu? Karena misalnya contoh kita ngeset y-nya itu 15. 15 itu kan otomatis lebih gede dari satu kan. Nah, berarti dia ngitung dari satu dari y dulu, y, terus habis itu satu, y-nya satu berarti kan. Satu habis itu satu tambah satu, dua, dua tambah satu, tiga, empat, lima, lala, sampai 100. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misal kita nyebutnya, misal kita langsung aja ya guys ya. Katakanlah kita langsung run kodenya aja. Wait, kita langsung run kodenya aja. Oke, while loop-nya sudah kita launch, kita bisa misalnya nyebut 20, maka dia akan langsung nyebut angka 20. Semisal kita mau nyebutnya itu angka-angka yang dalam bentuk ini apa namanya angka-angka dalam bentuk ganjil misal. Nah, kalau ganjil kan kalau nggak salah kan tinggal kita ganti dua ini. Ini kita main-main aja teman-teman ya. Terus habis itu kita run. Misal kita mau ganjilnya sampai 25. Nah, jangan ngeprint 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19 sampai 25 itu kan angka ganjil semua. Itu analogi kasarnya aja, lucu-lucuan lah. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih dari saya itu aja sih teman-teman. Sisanya ini lebih ke penjelasan lebih detail lagi, terutama lebih ke penjelasan Cisco-nya. Karena di sini kita tidak membahas Cisco, maka saya tidak akan membahas dalam sini juga. Oke, mungkin terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.